Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 6D01. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kasus kejahatan pada data forgery, yaitu pada tugas ujian akhir semester 6 pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra, NIM 12183712. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Turnip dengan NIM 12183696. Perkenalkan, nama saya Andi Jonathan Pakpahan, NIM 12183711. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan, di mana di bagian pendahuluan terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, dan yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga adalah manfaat penelitian. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi saat ini tak hanya dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan positif, namun bisa juga dimanfaatkan dengan menjadikan kegiatan negatif seperti dalam perkembangan. Kemajuan teknologi juga dijadikan peluang bagi para penjahat untuk melakukan kriminalitas di dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah kejahatan cybercrime. Cybercrime itu sendiri merupakan kejahatan terhadap tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai dampak dari para kemajuan iptek yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi atau disebut juga the culture of technology. Dari beberapa macam cybercrime yang terjadi di Indonesia, yaitu salah satu diantaranya cybercrime kejahatan data forgery. Data forgery adalah data pemalsuan, atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalah yang diambil dari permasalahan tentang kejahatan data forgery, yaitu bagaimana pengaturan kejahatan data forgery dalam hukum pidana Indonesia. Yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan data forgery. Kemudian pada bagian ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan data forgery yang terjadi di Indonesia, terutama dalam hal sanksi pemidanaan kejahatan cybercrime di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengetahui upaya penanggulangan, yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan terhadap kejahatan data forgery. Itulah isi dari bagian pendahuluan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori dari data forgery. Dalam landasan teori, kita akan membahas pengertian data forgery, ada faktor data forgery, dan dampak cybercrime. Untuk yang pertama, pengertian data forgery. Apa sih data forgery itu? Data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.
Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh pemilik data tersebut. Menurut pandangan penyusun, data forgery bisa digunakan dengan dua cara, yakni satu server-side atau sisi server. Yang dimaksud dengan server-side adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan web yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Untuk yang kedua ada client-side atau sisi pengguna. Penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server-side, karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal, hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sesulit kedengarannya, dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet, karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-datanya di internet. Untuk yang kedua, kita akan membahas data forgery. Untuk yang pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawannya. Untuk yang kedua, ada faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja. Apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Untuk yang ketiga, ada faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang pertama ada kemajuan teknologi informasi. Karena kemajuan teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pencipta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Untuk yang kedua ada sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan, sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Untuk yang ketiga ada komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Untuk yang ketiga, kita akan membahas dampak dari cybercrime. Yang pertama, kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Semakin banyaknya cybercrime yang ada di Indonesia mencerminkan gagalnya pemerintah Indonesia untuk mengamankan negeri ini dari kriminalisme, khususnya di dunia maya. Akibatnya, kepercayaan dunia terhadap keamanan di Indonesia menjadi berkurang. Untuk yang kedua, berpotensi menghancurkan negara. Jika tidak ada tindakan yang tegas dalam mengantisipasi cybercrime, sama saja seperti bunuh diri. Untuk yang ketiga, ada keresahan masyarakat pengguna jaringan komputer. Selanjutnya adalah saya akan membahas pada bab pembahasan. Dalam bab pembahasan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah analisa kasus data forgery, yang kedua adalah dasar hukum pada data forgery, yang ketiga adalah metode mengatasi data forgery. Yang pertama kita akan menganalisa kasus data forgery-nya. Contoh analisa kasus yang pertama adalah undian pada Shopee. Pengumuman pemenang Shopee yang diumumkan melalui website palsu yang berada di dunia maya seperti misalnya giftshopee07.blogspot.com. Perlu kita ketahui bahwa web resmi Shopee hanya ada satu, yaitu shopee.co.id. Untuk menghindari penipuan, jika kita menjadi pemenang atau mengikuti undian di Shopee, kita harus memastikan bahwa berita tersebut adalah benar dan berasal dari situs resmi Shopee, aplikasi Shopee, dan juga media sosial resmi pada Shopee. Jangan pernah mempercayai informasi pada pengumuman Shopee dari media yang tidak jelas. Misalnya juga contoh kita mendapatkan pesan singkat atau SMS, isi pesannya adalah kita mendapatkan hadiah sebesar 175 juta. Hati-hati, marak sekali penipuan di dunia maya yang menginformasikan dari media resmi yang bersangkutan supaya kita mendaftar atau memverifikasi tersebut, karena pemenang sebenarnya itu kita tidak memverifikasinya, yaitu tentang mengisi data-data pribadi kita.
Misalnya pada undian tersebut kita harus mengklik link yang tertera dan kita harus mengisi data pribadi kita seperti misalnya adalah data KTP. Kita itu harus hati-hati pada kasus-kasus tersebut. Nah, selanjutnya adalah kasus kejahatan kartu kredit di Yogyakarta. Polda daerah Yogyakarta Istimewa menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapatkan dari merchant luar negeri. Begitu juga yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bay alias Sam, akibat perbuatan selama setahun. Beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar sekitar 70 juta. Para karder beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, itulah data yang dicuri. Akibatnya banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit yang tidak berhak. Motif kegiatan ini adalah kasus yang termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis tentang pencurian yang sangat begitu disayangkan. Sasaran kasus ini termasuk ke jenis cybercrime yang menyerang hak milik against property. Sasaran ini kasus kejahatan adalah cybercrime menyerang pribadi. Yang selanjutnya adalah email phishing. Ada beberapa modus kriminalitas di dunia maya yang salah satunya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data akun penting Anda. Pelaku biasanya adalah seorang hacker yang dengan menjebak orang lain untuk orang itu adalah tidak sadar jika orang itu memberikan data-data pribadi akunnya. Modus yang digunakan adalah mengirimkan sebuah email phishing, yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang akun orang lain. Email seperti ini harus kita waspadai. Caranya yaitu dengan tidak mengindahkan atau menuruti perintah-perintah si hacker tersebut. Selanjutnya, lakukan blokir alamat email dari pemilik email phishing tersebut. Selanjutnya adalah dasar hukum pada data forgery. Dasar hukum pada data forgery ini terdapat 4 pasal, yaitu yang diatur pada pasal 30, pasal 35, pasal 46, dan pasal 51. Misalnya kita menjelaskan sedikit tentang pasal 30. Pasal 30 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Selanjutnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Berikutnya juga adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara atau dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya yaitu pada pasal 35. Pada pasal 35 ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. Selanjutnya adalah pada pasal 46.
pasal 46 ini, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 600 juta rupiah. Selanjutnya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Berikutnya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya adalah pada pasal 51, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Yang selanjutnya adalah metode tentang mengatasi data forgery. Yang pertama adalah perlu adanya cyber law. Perlu adanya cyber law ini yakni hukum khusus untuk menanggapi kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berada di kejahatan konvensional. Yang kedua adalah perlu adanya sosialisasi. Perlu adanya sosialisasi ini lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Yang ketiga adanya perlunya meningkatkan keamanan pada penyedia web. Perlunya peningkatan pada penyedia web ini adalah tentang penyedia web yang menyimpan data-data yang penting diharapkan menggunakan enskripsi untuk meningkatkan keamanannya. Selanjutnya adalah yang keempat, lebih waspada dan teliti. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Selanjutnya, yang kelima adalah meningkatkan sistem pengamanan jaringan. Meningkatkan sistem keamanan jaringan ini pada maksudnya adalah meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang keenam adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional. Selanjutnya, saya akan membahas pada bab penutup. Nah, pada bab penutup ini terdapat 2 poin, yaitu poin yang pertama adalah kesimpulan, yang kedua adalah saran. Kesimpulan data forgery. Pada kesimpulan ini, semakin meningkatnya teknologi informasi, semakin banyak juga dampak positif serta negatifnya. Selain itu, dampak negatifnya juga dapat menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Dari hasil pemaparan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Kejahatan data forgery ini lebih ditujukan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Saran data forgery. Berkaitan dengan data forgery tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah dalam menggunakan e-commerce, kita harus lebih berhati-hati saat melakukan login. Dalam menggunakan e-commerce atau all shop, kita harus lebih waspada dan hati-hati jika kita mendapatkan sesuatu misalnya seperti undian. Yang kedua adalah verifikasi akun yang kita punya secara berhati-hati. Jika kita mendapatkan verifikasi akun padahal sebelumnya kita tidak melakukan apapun, kita harus lebih berhati-hati apakah itu benar yang sebelumnya kita lakukan atau bukan. Yang ketiga adalah update username dan password Anda secara berkala. Update username dan password itu adalah sangat penting pada akun kita sebagai pengamanan yang tentunya
mungkin istilahnya adalah wajib untuk menjaga keamanan akun kita. Minimal yaitu mungkin 3 bulan sekali kita harus update username dan password. Yang keempat adalah jika ada SMS masuk seperti pembahasan di atas, kita lebih baik menghiraukan saja. Misalnya pada pemenang undian 175 juta tadi, kita harus lebih waspada apakah itu resmi atau bukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.